Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk semuanya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu ke dalam acara pada siang hari ini, acara Panduin Talks yang berjudul Desa Wisata Ayo Berkolaborasi. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Ramadan yang akan membawakan acara pada siang hari ini. Saya akan di sini sebagai moderator, dan siang hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang telah datang, dan juga terima kasih kepada 3 narasumber pada siang hari ini. Yang narasumber pertama ada Bapak Ignatius Angger Anindito yang sekarang menduduki jabatan sebagai Koordinator Pembangunan Pariwisata Kementerian PPN atau Bappenas. Mungkin Bapak Angger bisa menyapa Bapak Ibu di sini terlebih dahulu. Selamat siang Pak Firdaus, selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga semuanya sehat. Amin. Baik, terima kasih Bapak Angger. Oke, untuk narasumber yang kedua ada Bapak Mendre yang menduduki jabatan sebagai Ketua Forum Desa Wisata Bali. Mungkin Bapak Mendre bisa menyapa Bapak Ibu terlebih dahulu. Silakan Bapak. Selamat siang, salam kenal kami dari Desa Wisata Provinsi Bali. Senang hari ini bisa berkumpul dan sharing-sharing bersama dalam acara Zoom meeting hari ini. Terima kasih banyak Bapak Mendre. Kemudian ada narasumber yang ketiga pada siang hari ini, yaitu Bapak Hatta, Bapak Muhammad Hatta, yang menduduki sebagai menjadi salah satu direktur di PT Manajemen CBT Nusantara. Bapak Hatta, persilahkan. Selamat siang, salam dari Borobudur. Baik, salam kembali Bapak dari Jakarta, Bapak. Baik, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir untuk menonaktifkan atau mute mikrofon saat pemaparan, serta menggunakan format nama strip domisili untuk display name Bapak Ibu yang mengikuti Zoom pada siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian akan diberikan kesempatan nanti bertanya pada sesi tanya jawab. Jika memiliki pertanyaan, dapat langsung dituliskan di kolom komentar dengan format nama, strip pertanyaan, dan nanti akan saya bacakan saat sesi tanya jawab, atau mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikannya langsung kepada para narasumber, itu diperbolehkan. Kemudian Bapak Ibu juga mengaktifkan raise hand ya, untuk bertanya nanti, dan menunggu aba-aba atau menunggu saya menunjuk Bapak Ibu untuk menonaktifkan atau unmute mikrofon Bapak Ibu. Baik, sebelum kita memasuki atau membuka acara, mungkin saya ingin memberitahu beberapa hal. Yang pertama, mengingatkan lagi Bapak Ibu untuk follow Instagram kami @panduin.id. Bisa dicek di kolom komentar Bapak Ibu. Kemudian kemudian untuk Bapak Ibu juga dapat mendapatkan informasi terbaru terkait berwisata ke desa wisata, baik itu dari Instagram account kami atau dari website kami www.panduin.com. Oke, mungkin untuk siang hari ini acara dapat kita mulai. Namun sebelum kita mulai secara resmi, saya akan mempersilahkan untuk Bapak Muhammad Raffi Adkan selaku CEO Panduin yang sudah bergabung nih dengan kami di acara Zoom meeting ini untuk memberikan sambutannya pada acara siang hari ini. Silakan Bapak Raffi, waktu sudah tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Pertama ada Pak Ignatius Angger Anindito. Terima kasih Pak Angger sudah hadir di acara hari ini. Pak Mendra, Pak Mendra, terima kasih sudah hadir di acara hari ini, dan juga Pak Muhammad Hatta yang sudah hadir di acara ini hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari pelaku usaha dan juga pengelola desa wisata dari beberapa provinsi di Indonesia yang telah menghadiri di acara ini. Jadi pada hari ini kita mengadakan webinar ini yaitu Panduin Talks. Ini sudah acara kedua yang kami laksanakan. Dan tujuan acara ini pertama-tama selain untuk mengenalkan terkait Panduin kepada para pelaku usaha dan juga para pengelola di desa wisata, tetapi acara ini juga kami jadikan platform atau wadah untuk kita bisa sharing, bisa
bertukar pendapat, bertukar pikiran tentang pengembangan desa wisata dan pengelolaan desa wisata. Dan harapannya dari acara ini kita bisa bersama-sama mengembangkan perekonomian di desa wisata ini. Makanya dengan topik hari ini kita adakan Ayah berkolaborasi, bagaimana dari beberapa stakeholder berbeda dalam desa wisata ini bisa bekerja sama, dari pelaku usaha, dari para pengelola, dari instansi dan juga dari pemerintah, bagaimana kita bisa bersama-sama membangun desa wisata ini. Ya, mungkin sekian dari saya, bisa dikembalikan kepada Daus sebagai moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Raffi Adkan. Oke, seperti yang Bapak Raffi Adkan sebutkan tadi, bahwa acara pada siang hari ini kita ingin sekali untuk sama-sama maju ya, Bapak Ibu, terutama di sektor desa wisata ya, di pariwisata Indonesia. Dan hal itu pembahasan pada siang hari ini adalah mengenai kolaborasi. Dan di sini pada siang hari ini untuk diskusi kemudian ada pemaparan nanti itu akan mungkin lebih difokuskan untuk para Bapak Ibu yang menjadi pelaku usaha di desa wisata. Namun tidak terlepas dari itu, sangat diharapkan nanti keaktifan dan inovasi-inovasi mendatang baik di dalam dan di luar Zoom meeting ini untuk Bapak Ibu pasca mengikuti webinar ini. Baik, mungkin nanti kita nih akan ngebahas lebih banyak atau menggali lagi lebih ke dalam seberapa penting si kolaborasi antar desa wisata ini. Kemudian juga manfaat apa saja yang akan didapatkan, kemudian nanti bagaimana upaya-upayanya dalam membentuk kolaborasi antar desa wisata, apakah itu hanya sebatas komunikasi daring atau itu nanti diharuskannya bertemu fisik dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Mungkin bisa disiapkan juga pertanyaan-pertanyaannya selagi nanti pemaparan dan juga diskusi. Baik, mungkin acara selanjutnya kita langsung saja. Seperti tadi saya sudah informasikan juga, nanti akan ada pemaparan yang akan dibawakan, akan dipaparkan oleh Bapak Ignatius Angger Anindito dari yang menduduki jabatan sebagai Koordinator Pembangunan Pariwisata di Kementerian PPN atau Bappenas. Baik, mungkin Bapak Angger bisa dimulai untuk memaparkan. Ya, baik. Apakah suara saya dapat terdengar? Bisa terdengar jelas, Pak. Mungkin yang lain. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Panduin karena kami dari Bappenas diperkenankan untuk menjadi salah satu pembicara di Panduin Talks kedua ini tahun 2022. Terima kasih Pak Muhammad Raffi Adkan atas sambutannya, dan ini juga bisa menjadi kolaborasi yang kami hormati juga rekan-rekan narasumber, ada Pak Mendra dan ada Pak Muhammad Hatta, serta Bapak Ibu seluruh peserta Panduin Talks, yang saya tidak bisa address satu persatu, tapi bayangan saya terdiri dari para pelaku ekonomi kreatif, mungkin juga ada dari para pelaku industri, ataupun pemerintah daerah maupun dari pemerintah desa. Jadi pendek kata, salam pariwisata maju untuk seluruh insan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami izin mungkin diberikan waktu untuk memaparkan sedikit yang bisa kami share dan jangan lepas ini ada di sini. Ada. Yang ada dulu di mana? Kamar. Oh, nak taruh sini lagi. Iya. Nah, jangan cabut-cabut. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang bocor ya. Saya izin melanjutkan. Jadi kami dari Bappenas, perkenalkan diri, nama kami Ignatius Angger Anindito, biasa dipanggil Angger. Kami adalah koordinator bidang pariwisata di Bappenas yang sehari-hari, sebenarnya kami banyak duduk di desk, Pak, karena kami tugas di Bappenas adalah melakukan perencanaan untuk program dan kegiatan di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, serta mengkoordinasikan segala hal yang berhubungan dengan pariwisata. Dan memang sejak Kabinet 2015 ya, 2015 sejak Pak Presiden Joko Widodo ini geliat pariwisata
ditunjukkan melalui program-program prioritas yang semakin ke sini semakin menunjukkan perbaikannya. Jadi program didorong gitu ya, kegiatan dan anggaran juga didorong. Walaupun sayang sekali tahun 2020 ini kita terkena pandemi, namun di tahun 2022 ini harapan kami sama seperti harapan Bapak Ibu semua, kita bisa segera pulih gitu ya, dan kita bisa segera lepas dari pandemi ini, segera endemi dan segera bisa menjadi hidup yang normal. Kami ingin menyampaikan sedikit tentang desa wisata dan judul kami sengaja kami sebut kolaborasi. Ini adalah terminologi Pak Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Beliau menyampaikan kolabor dan aksi gitu, karena dari kolaborasi ini harus ditindaklanjuti dengan aksi-aksi. Jadi kami sama seperti Pak Menteri, semangatnya adalah bagaimana membuat kolaborasi. Kami selaku pemerintah mungkin di forum ini menyampaikan beberapa hal yang kami pahami tentang desa wisata. Tentu nanti ada Pak Mendra dan Pak Muhammad Hatta yang lebih paham sekali tentang desa wisata, akan menjelaskan tentang desa wisata. Nah, sekilas kami sampaikan di dalam dokumen perencanaan nasional ya, ini Bapak Ibu ada namanya RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Ini adalah penerjemahan dari visi misi Bapak Presiden. Jadi visi misi yang 5 tahun itu dituangkan dalam RPJM untuk selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan di kementerian lembaga. Dan pariwisata, desa wisata itu prioritas gitu. Itu tertuang di RPJM. Jadi kalau kita lihat lebih detail di RPJM ini ada 10 ya. 10 destinasi pariwisata prioritas serta ada 8 destinasi pariwisata pengembangan dan 1 destinasi revitalisasi Bali. Jadi kalau pemerintah ditanya mana sih fokus kita di pariwisata, sebenarnya ada di 19 destinasi pariwisata prioritas. Namun lebih spesifik kalau kita bicara desa ya, desa wisata, kita punya berapa? 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan lebih dari 80.000 desa yang sebenarnya semuanya bisa menjadi desa gitu. Semuanya bisa menjadi desa wisata ya. Jadi dari 83.000 ini adalah modalitas kita untuk mengembangkan desa wisata gitu, dan saya bahagia sekali di sini hadir bersama insan Parekraf terutama di desa wisata ini bisa membicarakan tentang bagaimana sih kita melakukan kolaborasi antara desa dengan pemerintah daerah ataupun dengan pemerintah pusat, dan ini semua dituangkan di dalam dokumen rencana. Dan desa wisata sendiri sebenarnya berbeda ya dengan wisata desa ya Bapak Ibu. Kalau wisata desa itu kan kita melakukan wisata yang ada di desa gitu. Tapi kalau desa wisata sebenarnya ini adalah sebuah tujuan wisata atau desa yang didesain khusus untuk menjadi destinasi gitu. Jadi kalau kita punya desa wisata ini bisa diintegrasikan antara daya tarik yang ada, fasilitas permukiman yang ada, kemudian ditambah dengan fasilitas-fasilitas seperti pariwisata, aksesibilitas, fasilitas umum, itu semua yang mungkin kita bisa kembangkan. Dan memang tujuan dari kita membangun desa wisata tentunya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan, serta bagaimana membangun pariwisata yang hijau, yang lestari alam dan budayanya. Jadi dari sekian banyak kata-kata di screen Bapak Ibu, sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana desa wisata ini bisa meningkatkan kesejahteraan, baik ekonomi, lingkungan, maupun sosial budaya. Nah, kalau kita lihat beberapa teori dan beberapa literatur tentang desa wisata, sebenarnya ada beberapa kata kunci saja, Bapak Ibu, yang sesuai di lapangan ya, tentang bagaimana dengan modalitas desa wisata itu kita bisa mengembangkan sebuah desa wisata yang sukses. Satu kata kunci yang kita sering sampaikan adalah pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Ini bagaimana mengembangkan sebuah desa yang bisa berlanjut, yang bisa sustainable gitu ya. Jadi kita punya undang-undang kepariwisataan, kita punya Riparnas, rencana induk pariwisata nasional, kita punya peraturan menteri tentang pariwisata berkelanjutan. Ini nomor 16 tahun 2021, itu semuanya mengatur apa sih yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan gitu ya. Kemudian yang kedua, kata kuncinya adalah pariwisata berbasis komunitas atau community based tourism. Inilah yang bisa mengembangkan aktivitas masyarakat gitu ya, bagaimana ini bisa didorong menjadi sebuah atraksi ya, antara masyarakat di desa wisata dengan para pengunjung, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Nah, kemudian kata kunci terakhir adalah bisnis inklusif. Nah, bisnis inklusif ini yang baru-baru ini kita tambahkan di dalam pengembangan desa wisata, bahwa bisnis inklusif ini adalah sebenarnya bisnis-bisnis pelaku usaha atau industri yang bisa mengembangkan kerjasama dengan para pelaku
UMKM atau masyarakat desa gitu ya. Jadi bagaimana ini menarik rantai pasok yang ada di industri besar bisa sampai ke pelaku masyarakat desa. Sebagai contoh, tour operator atau hotel. Kalau tour operator atau hotel memiliki paket-paket kegiatan, bisa dikolaborasikan dengan desa wisata. Itulah disebut inklusif. Hotel industri dapat manfaat, serta pelaku wisata di bawah juga dapat manfaat. Dan beberapa prinsip ini yang paling penting adalah kerjasama, perencanaan, ya, edukasi, pelatihan. Ini semua prinsip pengembangan yang harus dipikirkan kalau kita mengembangkan, mendevelop sebuah desa wisata. Nah, terlepas dari desa wisata, ada satu konsep lagi yang ingin saya perkenalkan. Sebenarnya ada itu desa wisata hijau, ya. Jadi ini desa yang di dalam pengembangannya akhirnya memperhatikan tentang aspek-aspek keberlanjutan gitu, Bapak Ibu. Jadi desa wisata hijau ini jelas ya bahwa selain pembangunan ekonomi yang berlanjut gitu, kita ingin pembangunan desa wisata ini memiliki manfaat sosial, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan pendapatan, meningkatkan kualitas hidup ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai dengan datangnya wisatawan ke dalam desa wisata maka bisa merubah, mempengaruhi ada akulturasi budaya yang tidak pas dengan budaya setempat. Jadi ini bagaimana kita melakukan penghormatan kepada nilai-nilai sosial budaya di desa kita, dan bagaimana dengan adanya desa wisata ini bisa mengembangkan budaya lokal, budaya setempat supaya lebih maju seperti itu. Dan ini prinsip terakhir adalah prinsip-prinsip lingkungan yang lestari gitu ya. Jadi pembangunan desa wisata hijau ini menganut konsep ya desa membangun ya. Jadi peran masyarakat ini didudukkan di tengah gitu ya, dan masyarakat ini bisa didampingi ya, pendampingan didampingi bagaimana bisa meningkatkan kualitas desa wisata baik dari sisi segala macam infrastruktur ya, kelembagaannya, pelatihannya, kalau ada dana-dana pengembangan. Nah, mungkin kami ingin menyampaikan ada satu sumber ya, ada buku panduan yang kira-kira tahun kemarin. Jadi ada 10 langkah mengembangkan desa wisata hijau, itu dikeluarkan bersama oleh Project IZ, kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman, dalam hal ini GIZ, Bappenas terlibat di dalamnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terlibat di dalamnya, dan itu menjelaskan tahapan bagaimana mengembangkan desa wisata hijau ya. Setelah forum ini saya bisa bagikan bukunya, PDF-nya, mungkin ada buku, kami ada sedikit buku di kantor, kami bisa sampaikan ke Panduin dan beberapa Bapak Ibu saja, tapi PDF-nya kami bisa share, dan itu menjelaskan secara rinci ya, bagaimana tahapan supaya kita bisa mendevelop desa wisata hijau yang baik. Dari sekian tahapan, kita mulai dengan komitmen ya, kemudian pemetaan potensi ya, apa-apa yang kita punya yang sudah baik, apa-apa yang tidak baik. Ini masalah juga harus dipetakan, karena selain keunggulan kita perlu memetakan potensi, kemudian membentuk lembaga pengelola. Nah, ini kelembagaan ini yang menjadi isu krusial ya, karena di desa sendiri ada kelembagaan, ada pemerintah desa ya, kemudian ada Pokdarwis, ada Karang Taruna, ada ibu-ibu masyarakat desa dan seterusnya. Dan ini disiapkan SDM-nya, ditata lingkungannya, dan memformulasikan branding-nya. Saya mungkin karena waktu ya, saya nggak bisa dalam detail. Saya ingin memberikan ilustrasi. Kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Lombok Tengah, punya desa yang kami coba intervensi gitu ya, bersama-sama dengan masyarakat secara perlahan. Ini adalah Desa Bilebante di Lombok Tengah. Desa Bilebante di Lombok Tengah. Ini Bilebante sendiri dari asal katanya bermakna debu dan pasir ya. Jadi bukan sebuah desa yang diberkahi dengan alam yang luar biasa, tapi masyarakatnya menurut saya luar biasa. Dan ini kita coba intervensi, dan pada awalnya di tahun 2014 ini penduduknya miskin, bergerak di sektor pertanian, mayoritas adalah ibu rumah tangga, dan isu utamanya adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, karena kurangnya lapangan pekerjaan. Dan ini memang selama 2014 kita intervensi. Kemudian kalau Bapak Ibu bisa lihat, sebenarnya dari sisi sosial ekonomi ya, seperti yang ditunjukkan di sini, masyarakat sangat miskin, dan miskin yang mendominasi di masyarakat desa wisata Bilebante. Dan inilah yang mendorong kita melakukan intervensi ke Bilebante, desa pertanian, bertransformasi menjadi desa wisata hijau, dan pada akhirnya bertransformasi lagi menjadi desa wisata kebugaran. Lalu kalau kami boleh, ini
tahapan mulai dari identifikasi stakeholders ya di Lebante itu siapa kira-kira yang bisa membantu gini. Karena ini kita perlu kolaborasi, kita perlu stakeholders lain untuk membantu mengembangkan desa wisata. Ketika itu dari sebuah SGD yang bersama-sama dilakukan di desa, dibantu pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan kementerian, itu sudah teridentifikasi ini kira-kira stakeholders kita yang sama-sama punya komitmen dan visi untuk mendorong desa wisata ini bertumbuh ya. Jadi saya sampaikan beberapa poin ya keberhasilan mungkin ini fast forward dari tahun 2014 menuju hari ini ya. Kalau kita lihat sedikit kolaborasi antara desa wisata Bilibante di Lombok Tengah dengan para pelaku, ini kalau boleh dikategorikan ini ada beberapa industri ya yang membantu ya, mulai dari desa wisata hijau menjadi wisata kebugaran dan Martati Laar membantu pengembangan kapasitas untuk terapi spa. Bayangkan Bapak Ibu, jadi para UMKM maupun para ibu-ibu di desa wisata itu diajarin bagaimana cara mengembangkan tanaman herbal, taman herbal, serta menjadi terapi spa yang sesuai dengan standarnya Martati Laar. Kemudian ada panorama grup ya yang mendukung akses, Hotel Santika membantu untuk pengembangan homestay. Jadi homestay yang tadinya agak sederhana dengan bantuan dari Hotel Santika di Kota Mataram ini bisa ditingkatkan kapasitasnya, menyusun program bed, penataan bed, seat dan breakfast dan segala macam ya. Genpi Lombok Sumbawa ini luar biasa melakukan pelatihan promosi dan menciptakan event pasar pancingan. Jadi ini kerja keras dari generasi pesona Indonesia. Kementerian-kementerian ikut mendorong dari pembangunan infrastruktur, mendukung promosi. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif sangat aktif dalam mendukung. Kementerian KUKM juga mendukung, dan ini kami di Bappenas tidak dicantumkan di sini, tapi kami mendukung perencanaan dari program-program yang akan dilakukan oleh kementerian-kementerian ini. Jadi kami di Bappenas, karena tangan kami pendek, kami tidak punya intervensi langsung dengan masyarakat, kami hanya bisa merencanakan kepada kementerian-kementerian yang terlibat, Bapak Ibu. Jadi intervensi kami harus dititipkan melalui teman-teman Kemenpar, Kemen KUKM, Kemen Desa, dan segala macam. Serta ini ada politeknik ya, pemerintah kabupaten kota tentu, dan politeknik. Dan kalau kami boleh menyampaikan sedikit gitu ya, kalau waktunya nggak banyak gitu. Kalau kita lihat kolaborasi ini menguntungkan semua pihak gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana industri yang tadi membantu itu juga mendapatkan manfaat gitu. Jadi gimana misalnya Martati Laar memberikan pengembangan kapasitas, masyarakat meningkatkan kapasitasnya, punya tanaman obat, kemudian bisa mendirikan sendiri layanan spa di desa, maupun kalau tertarik menjadi tenaga kerja di Martati Laar bisa direkrut gitu. Jadi ini ada win-win solution di antara kanan dan kiri. Bahkan beberapa tanaman obat pasokan bahan baku ini bisa dibeli juga oleh Martati Laar, serta masyarakat desa yang bisa dilakukan pelatihan untuk packaging produk-produk spa dan produk-produk tanaman obat itu juga bisa melakukan penjualan dengan merek-mereknya sendiri. Tentunya hal ini mustahil kalau pertama kali tidak dilakukan kolaborasi ya. Jadi ini bagaimana Martati Laar, Panorama, kementerian-kementerian, Hotel Santika Mataram itu bisa duduk ya secara bertahap, punya komitmen, dan bagaimana ini mendukung pengembangan desa wisata di Bilibante menjadi desa wisata Bilibante yang sekarang. Dan beberapa peran dari pemerintah desa ya untuk peningkatan fasilitas umum, misalnya jalan desa ya. Bagaimana desa wisata ini punya akses yang baik gitu, dari jalan utama menuju ke desa, itu kewenangannya pemerintah desa, dan ini menciptakan pendapatan asli daerah untuk pemerintah desa juga gitu. Jadi bagaimana kolaborasi ini bisa menguntungkan semua pihak, dan masyarakat dapat tenaga kerja, dapat exposure, dapat bahan baku, dapat berinteraksi dengan industri, dapat terus belajar yang kontinu. Dan ini memang harus dimulai dari pentahapan ya, bagaimana kita tadi merencanakan, punya komitmen kelembagaannya, serta merencanakan apa yang kita mau, tentunya atas visi misi dari masyarakat desa itu sendiri. Kita punya kepala desa ya, jadi kalau ada kepala desa, bayangan saya kepala desa ini yang punya aspirasi bahwa masyarakatnya seperti apa. Jadi pihak luar, industri, kementerian bisa membantu gitu, menerjemahkan apa yang diinginkan oleh desa wisata itu.
Dan terakhir mungkin manfaatnya ya. Berarti kalau kita kembali lagi ke definisi desa wisata hijau yang kami sampaikan di depan, setidaknya ada manfaat ekonomi, manfaat lingkungan, dan manfaat sosial budaya gitu. Jadi sekali lagi kalau kami boleh mendorong ya, memberikan semangat gitu ya. Desa wisata Bile Bante 2014 adalah desa yang padang pasir ya, padang pasir, tidak ada apa-apa. Masyarakatnya nggak punya pekerjaan, ibu-ibu desanya nggak punya pekerjaan. Lalu setelah komit untuk mendorong desa wisata dan pada akhirnya memproklamirkan diri sebagai desa wisata kebugaran, dikombinasikan dengan daya tarik di desa yang diciptakan sesuai dengan potensi alam dan budaya desa, akhirnya mereka bisa memiliki desa wisata yang mereka banggakan seperti sekarang. Dan kami juga ikut bangga dan ikut bahagia masyarakat desa, dan kami melihat sendiri bagaimana itu dikembangkan dari desa rintisan gitu ya menjadi desa yang berkembang seperti sekarang ini. Mungkin itu yang kami dapat share dari kementerian mewakili pemerintah. Kami antusias untuk menjawab apabila ada pertanyaan di sesi tanya jawab. Kami kembalikan lagi ke Pak Firdaus selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Angger atas pemaparannya. Wah, keren banget ya. Ini memang pembangunan desa yang sudah diatur oleh pemerintah ya, Pak Angger ya. Dan pastinya ini mengedepankan hijau yang kita sering dengar, atau sustainability tadi, yang mana yang pertama di aspek ekonomi, kemudian lingkungan dan sosial ya. Mungkin nanti kita akan banyak diskusi lebih lanjut dengan Pak Angger, kemudian nanti dengan Bapak Mendre dan juga Bapak Hatta. Tapi sebelum saya melanjutkan ke sesi diskusi, saya mau mengingatkan kembali nih kepada para peserta webinar pada siang hari ini untuk melakukan presensi yang sudah ada di kolom chat. Kemudian Bapak Ibu juga dapat melakukan menuliskan pertanyaan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan yang nantinya akan saya angkat pertanyaannya di sesi tanya jawab. Baik, mungkin dimulai terlebih dahulu ya. Saya mungkin mau tanya nih sedikit ke Bapak Angger tadi yang pembahasan di PPT-nya ya, di presentasinya itu. Sebenarnya secara overall ya Bapak, secara keseluruhan, itu tuh potensi desa wisata sejauh ini dan kontribusi di sektor pariwisata itu, untuk desa wisata itu di Indonesia tuh kalau bisa di persentasein itu seberapa besar sih Pak? Mungkin kira-kira untuk dari ya secara nasional pastinya ya Pak ya. Iya, saya nggak punya angka pasti ya, tapi sebagai gambaran kalau ekonomi Indonesia ini dihitung berapa PDB sektor pariwisatanya itu sekitar 4,3%. Dan kita tadi saya sampaikan ada 83.000 desa ya Mas ya, 83.000 desa, dan yang memproklamirkan diri sebagai desa wisata itu sekitar 7.000 desa. Jadi bisa dibayangkan ada 7.000 desa yang ini kita punya potensi untuk dikembangkan lagi dan menjadi daya tarik wisata seperti itu. Jadi jumlahnya nggak sedikit ya, kalau menurut kami. Oke, baik. Baik, jadi dengan ada yang dikolaborasi ke depannya atau kolaborasi tadi, pastinya akan meningkatkan si persentase itu ya Pak ya? Angger ya? Harusnya ya, iya. Betul. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apabila di sini kan teman-teman atau peserta-peserta di sini sebagai pelaku usaha ya, Pak Angger ya? Tadi ada di slide Bapak yang terkait tahap ya Pak, yang tahap mengenai 10 langkah tadi ya Pak ya, mengembangkan desa wisata itu. Nah, itu tuh apakah Bapak Ibu sebagai pelaku usaha nantinya itu atau sebagai pengurus desa itu harus mengikuti setiap langkahnya, atau bagaimana, atau bisa melakukan pengontakan langsung ke Bappenas atau bagaimana sistemnya Bapak? Kalau tahapan saya angkat sedikit ya biar bisa dibaca. Kalau tahapan ini sebenarnya ini lebih kepada bagaimana kami menuangkan
pengalaman baik ya. Jadi pengalaman baik kami dalam melakukan pembinaan kepada Desa Wisata Bili Bante itu kami coba tuangkan dalam bentuk buku ini untuk repository kebijakan sehingga lebih mudah ya bagi stakeholders lain yang ingin melihat bahwa ternyata untuk mengembangkan sebuah desa wisata itu bukan suatu hal yang mustahil ya. Ada beberapa keberhasilan tentunya kami dalam membina Desa Wisata Bili Bante sejak 2014 ini tidak mulus tiba-tiba semua bisa terwujud seperti sekarang. Ini tentu ada dinamika di lapangan ketika melaksanakan, tapi kalau kami boleh membuat intisari dan menuliskan ya dalam bentuk langkah pengembangan desa wisata, sebenarnya dari 10 ini adalah ini bukan mantra gitu ya, ini bukan mantra Pak Fidaus, tapi ini lebih kayak kalau kami boleh menuangkan keberhasilan kami itu dari ini. Katakanlah dari sisi menyusun branding desa wisata ya, Bili Bante ketika itu punya beberapa opsi sebelum diputuskan wisata kebugaran gitu. Kami waktu itu ada pilihan untuk mengembangkan desa wisata stroberi ya, desa wisata stroberi. Kemudian satu lagi desa wisata yang adventure karena di situ ada sungai kecil gitu ya, namun sungainya tidak begitu deras gitu. Dan terakhir wisata kebugaran. Dilihat dari kebutuhan market, kemudian sumber dayanya di situ ibu-ibu, kemudian kita punya pacar pancingan gitu. Strawberry, adventure dan kebugaran itu nggak ditentukan oleh pemerintah gitu. Itu tidak ditentukan oleh pemerintah. Kami membantu memfasilitasi bagaimana menyusun metodologi yang bisa kita gunakan untuk menghitung misalnya ya. Dampaknya lebih menarik mana. Akhirnya terpilih kebugaran ini ternyata paling cocok gitu. Karena apa? Karena paling cocok dengan kondisi faktual di lapangan, serta setelah itu tiba-tiba datang kita kontak stakeholders di Marta Tilaar, mereka tertarik gitu. Jadi seperti gayung bersambut Pak Firdaus. Jadi ini bukan mantra yang harus diikuti semua, tapi hanya menuliskan kembali ya, menuliskan kembali dalam bentuk yang mungkin sekuensial ya, supaya kalau ada yang bertanya kepada kami bisa mendiseminasikan dengan lebih baik dengan chart yang ini. Kalau boleh, saya share bukunya di ke Panduin ya, nanti Panduin bisa share ke para peserta. Mungkin seperti itu. Baik Pak Angger. Ya. Terima kasih banyak penjelasannya. Mungkin tadi kan mau share buku juga Pak. Mungkin saya izin tanya juga untuk materinya apabila di-share oleh admin kami di chat, apakah diperbolehkan Pak untuk teman-teman Bapak Ibu di sini? Nggak apa-apa, saya taruh di chat aja ya, biar bisa diterima semuanya ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Angger. Oke, seperti Bapak Angger sebutkan tadi, ini terkait perkembangan desa dan kolaborasi tadi yang tidak saklek ya Pak ya, yang jadi step-step itu. Nah, tapi mungkin ada beberapa Bapak Ibu di sini yang masih mempertanyakan terkait si kolaborasi tadi ya Pak ya, karena kan kolaborasi adalah topik utamanya dan bagaimana sih saya ini ingin melakukan kolaborasi dalam bentuk apa gitu. Mungkin saya akan memberikan contoh dulu ya, maksudnya menanyakan dulu kepada para narasumber yang lain, yaitu mungkin bisa dimulai dari Pak Mendre sebagai Ketua Forum Desa Wisata Bali yang selama ini sudah berpengalaman ya dalam melakukan kolaborasi tadi. Mungkin bagaimana Pak bisa diceritakan sedikit kondisi kolaborasi antar desa wisata di Bali pada saat ini Pak? Kolaborasi antara desa ya? Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan. Ya, bagaimana Pak? Ya, kalau menurut kami sebenarnya wisatawan ya, kami dari sisi wisatawan itu tidak memandang wilayah administratif ya. Jadi kalau ada desa-desa gitu ya, desa-desa itu walaupun apabila sebuah desa pertama kali didirikan sebagai desa wisata pasti ada nuansa kompetisi ya antara desa A dengan desa B gitu. Tapi kalau dari sisi wisatawan, kalau kita datang ke sebuah desa, misalnya ke Jogja ya, nanti ada Bapak dari Borobudur gitu katakanlah, itu sebenarnya kalau kita berwisata, kalau bisa kunjungan 1 hari apa 2 hari kita nginep di homestay atau 3 hari, itu sebaiknya para pelaku desa itu punya kolaborasi dan punya kesatuan antara homestay, atraksi gitu ya. Karena yang penting pada akhirnya adalah experience dari para wisatawan yang datang gitu. Wisatawan nggak tahu nih kalau homestay ini miliknya desa A, homestay ini milik desa B. Tapi kalau itu dijadikan satu, dijahit dengan rapi, mungkin sebuah desa punya aliran wisata, aliran sungai yang mengalir dari desa satu ke desa lainnya, misalnya seperti itu juga harus
Berarti kan kita harus duduk bersama, gimana nih kita menyusun perencanaan pengembangan desa wisata ini gitu. Jadi mau nggak mau untuk kemanfaatan kita semua, bahwa ini ya harus dari awal kita kolaborasikan gitu. Bahkan beberapa desa yang mungkin sebelahnya bukan desa wisata, pada akhirnya merasa kok ternyata selain pariwisata saya juga bisa, selain pertanian saya juga bisa nih mengembangkan pariwisata di desa kami, karena ternyata manfaatnya nyata seperti itu. Jadi banyak cara Pak Firdaus. Oke, baik Pak Angger. Mungkin tadi seperti saya yang tanyakan ya, yang mungkin Bapak Mendre bisa menjelaskan, Pak. Terima kasih Bapak Angger tadi menjelaskan dari segi pemerintahnya, pandangannya. Tapi mungkin saya ingin mengetahui dari Bapak Mendre yang sudah selama ini berkecimpung di Bali, bagaimana Pak untuk kondisinya sekarang, kolaborasi di Bali itu bagaimana Pak Mendre? Terima kasih Pak Moderator, Pak Firdaus, rekan-rekan sekalian, mungkin kesempatan kita sharing ya. Memang benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anggar tadi, pentingnya kolaborasi. Karena semua masalah bukan milik negara. Masalah yang adalah milik bangsa. Semua harus turun tangan. Kami dari Forum Desa Wisata Provinsi Bali, sebelum pandemi jumlah desa wisatanya 177. Sekarang menjadi 240. Artinya peningkatannya luar biasa di masa pandemi. Karena DNA orang Bali adalah pariwisata. Mereka pulang ke kampung membangun desa saat masa pandemi. Walaupun secara pariwisata kami luluh lantah. Tetapi spirit membangun dari desa merupakan salah satu bentuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak. Kedengaran Pak? Lu? Oh iya, terdengar Pak? Ya. Pak Mendre terdengar? Ya, dengar. Saya sampaikan peran daripada kolaborasi itu. Kalau kami sebut dengan pentahelik, karena kita sadari dalam membangun desa itu tidak hanya pada Pok Darwis saja, tidak hanya pada kepala desa. Di Bali mungkin paling unik dari sekian desa wisata yang ada di Indonesia, karena di Bali akan dipengaruhi oleh desa dinas dan desa adat, karena masing-masing punya peran dan punya kewilayahan. Secara dinas mungkin suatu wilayah desa itu dikuasai oleh desa dinas, tetapi wilayahnya adalah desa adat. Jadi dalam pembentukan Pok Darwis ini cukup berat sekali ketika dalam pengembangan desa wisata di desa. Untuk itulah apa yang dikatakan tadi, berkolaborasi di antara pemerintah, khususnya desa adat, desa dinas, baik itu di desa sampai tingkat pemerintah pusat, ada sebuah momentum yang tepat di dalam pembangunannya. Yang kedua, di dalam pembangunan ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap oleh swasta itu sendiri. Bagaimanapun swasta sangat punya peran penting di dalam pembangunan. Apalagi tadi sudah dijelaskan suksesnya pembangunan di Lombok, desa wisata di Lombok dijelaskan oleh Pak Anggar tadi adalah ada peran swasta dari dari hotel atau atraksi dan seterusnya. Tidak kalah penting juga perlu ada akademisi, dan kami lakukan di sini. Selain akademisi juga media sosial. Tentu dukungan masyarakat sudah dijelaskan dalam ke-10 itu. Dan di sini sebenarnya di desa wisata sangat berat, mengingat jejaring yang dimiliki terbatas. Tentu ini menjadi sebuah kendala. Untuk itulah pemerintah Provinsi Bali membentuk sebuah lembaga, yaitu disebut dengan Forum Komunikasi Desa Wisata, yang menjadi mitra kerja dalam pendampingan dan pembinaan desa wisata di Bali. Dan peran kami ini mencarikan partnership atau lembaga-lembaga yang kita ajak ke turun. Hari ini kebetulan barusan saya menandatangani sebuah kontrak di mana nanti hotel-hotel atau homestay di desa itu semua digitalisasi melalui penjualan digital. Dan kami kelola dalam satu pintu sehingga masyarakat di desa tidak akan mengalami permasalahan. Demikian juga dalam pembinaan di lapangan kami melibatkan perguruan tinggi yang ada. Dan keempat, kami juga menggandeng organisasi stakeholder pariwisata di Bali, karena kebetulan ada 34 organisasi pariwisata di Bali yang kita ajak bersama-sama membangun desa. Tentu memang tidak mudah untuk orang desa karena keterbatasan network. Dan kami bersyukur Program BW bisa menjadi salah satu jembatan bagaimana dalam pengembangan di desa di Bali. Itu kurang lebih yang mungkin saya bisa sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Mendre. Yang seperti disebutkan tadi Pak Mendre ya, Pak Mendre sudah menyebutkan kendala juga
yang maka dari itu terbentuknya forum ini ya Pak Mendra ya, betul ya? Forum Desa Setuju, Wisata Pak. ini. Ya, kemudian mungkin saya ingin tahu terkait ini sih Pak, terkait dampak signifikan yang terjadi setelah melakukan si kolaborasi tadi, maksudnya setelah adanya forum ini, kemudian juga bagaimana forum ini bisa mempertahankan kolaborasi itu bagaimana Pak? Mempertahankan kolaborasi se-Pulau Bali itu Pak. Oke, kebetulan Pak, tidak hanya dibentuk di provinsi, kami sudah mampu membentuk ke 8 kabupaten dan kota. Jadi ada 9 Porkomdewi di setiap kabupaten dan kota. Mereka menjawantahkan menjadi korwil atau kewilayahan untuk mengelola wilayah masing-masing. Baik. Dengan keberadaan kami, satu memberikan dampak di dalam pendampingan dan pembinaan. Ya, baik secara sumber daya manusia, bagaimana pengembangan produk, dan membantu beberapa hal terkait promosi dan pula CSR yang kami dapatkan langsung bisa bawa ke desa yang disesuaikan dari keinginan dari pihak perguruan tinggi maupun CSR dari pihak swasta lainnya. Oke, baik. Jadi stakeholder di sini tuh udah banyak banget ya Pak ya, terutama di yang tadi di luar kepemerintahan ya Pak ya, untuk membangun si kolaborasi antar desa wisata ini. Mungkin ini kan untuk di daerah Bali, gimana Pak? Ada tambahan? Ya, kalau saya berpikir ini sangat penting sekali mungkin buat teman-teman di luar Bali, karena kita sadar bahwasanya membangun itu tidak membangun pariwisata ke desa, itu konsep yang sedang kami bangun. Jangan membangun pariwisata ke desa, tapi bangunlah pariwisata dari desa. Artinya yang dibangun adalah kearifan lokal dan kekuatan atau budaya yang tradisi yang dimiliki menjadi kekhasan mereka. Sehingga dia mempunyai daya tarik tersendiri, ciri khas tersendiri, dan yang disebut dengan pariwisata berkelanjutan. Karena sedikit akan mendatangkan Oke, mungkin sinyalnya agak terganggu ya. Apakah di yang lain sama? Suaranya Pak Mendra putus-putus, Pak. Ya, selalu Mendra putus-putus ya. Oke, baik. Mungkin tadi yang dimaksud Pak Mendra adalah yaitu ya tadi sustainability yang sudah disebutkan juga oleh Pak Angga. Sebentar. terlalu besar, jadi akan terjadi perubahan yang sangat. Sepertinya terputus ya. Bagaimana admin atau apakah? Mohon maaf terputus Pak. Oh ya. Halo. Ya halo. Ya, nah kurang lebih seperti itu Pak, membangun dari desa, bukan membangun ke desa. Sehingga betul-betul masyarakat desa menjadi owner, bukan menjadi pembantu di rumah atau Oke, baik Pak. Ini bisa saya simpulkan lagi terkait sebentar. Oke, saya simpulkan saja yang maksud Pak Mendra adalah itu tadi pergerakan dari desa tersebut ya, atau orang-orang di dalamnya menggerakkan dan memberikan ibaratnya nafas ke pariwisata desa wisata itu ya Pak Mendra ya, betul ya? Iya baik. Mungkin itu juga. Mungkin kita tambah lagi sedikit. Oh iya Pak, silakan Pak. Sudah ada waktu ya. Masyarakat sebagai penggerak dan bergerak. Halo Pak Mendra. Oke, siapa? Ya. Putus-putus Pak. Sekarang sudah lancar Pak. Tadi mau menambahkan sesuatu ya Pak. Sepertinya memang pada saat Pak Mendra menyampaikan suaranya langsung terputus-putus ya Pak. Cukup jelas Pak sekarang Pak. Sekarang sudah cukup jelas. Sekarang jelas. Ya. Mungkin nanti dilempar aja Pak, siapa tahu mereka ada yang bertanya. Iya Pak. Baik, mungkin saya lanjut dulu ke narasumber satu lagi ya Pak ya. Lanjut Pak. Oke, baik.
Terima kasih banyak Pak Mendra atas pemaparannya tadi, penjelasannya dan diskusinya. Hal yang sama yang ingin saya tanyakan juga, di sini kita memiliki narasumber ketiga, yaitu Bapak Muhammad Hatta ya, sebagai Direktur dari PT Manajemen CBT Nusantara, atau mungkin teman-teman yang belum tahu CBT itu apa, itu Community Based Tourism. Betul ya Pak Hatta ya? Tepat, Mas. Ya, betul. Itu tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Angger bahwa salah satu dari poin yang di tengah tadi, nanti mungkin atau bisa dicek oleh teman-teman atau Bapak Ibu di sini, itu ada tentang community based tourism. Mungkin Pak Hatta bisa menjelaskan juga pertanyaan yang kurang lebih sama terkait kolaborasi antar desa, dan sepengetahuan saya di kawasan Candi Borobudur itu memiliki desa-desa yang juga sudah disebut sebagai desa wisata ya Pak Hatta ya. Tepat. Dan untuk kondisinya aktual sekarang itu bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit dan mungkin bisa juga di-share terkait kendalanya dalam berkolaborasi. Silakan Pak. Baik, terima kasih teman-teman se-Indonesia Raya. Sudah diborong sama Pak Angger sama gimana sebetulnya ini tadi jawabannya. Saya minta 1-2 menit untuk sedikit latar belakang. Kami ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian BUMN untuk mengelola satu program yang disebut Balkondes, Balai Ekonomi Desa. Jadi di kawasan Borobudur itu terdiri dari 20 desa yang kemudian masing-masing dipartnerkan dengan BUMN untuk berkolaborasi membangun desa. Jadi karena kami BUMN, maka praktis pendekatannya tentu saja bisnis. Yang kemudian terjadi sudah disampaikan oleh 2 narasumber sebelumnya dengan keterbatasan, ketidaksamaan SDM dan sebagainya, maka mau tidak mau ya kolabor dan aksi itu harus dilakukan menjawab tantangan. Nah, kemudian mengapa pendekatan yang kami lakukan itu korporasi, dan korporasi yang bagaimana? Sampai kemudian perintah saja, nama kami saja harus community based. Jadi pendekatan bisnis yang kami lakukan ini jelas harus community. Yang terjadi adalah saya tidak akan kemudian masuk dalam dikotomi ini desa wisata atau wisata desa, karena koridor kami kan bagaimana membangun bisnis desa, bagaimana desa itu kemudian berperan. Sekali lagi tadi saya sampaikan Balkondes, Balai Ekonomi Desa, maka yang paling penting adalah kata desa di frasa tersebut. Desa yang sekarang sudah punya dana desa rata-rata hampir 1 miliar, bagaimana paradigma pariwisata ini mampu mewarnai itu, tidak berorientasi fisik, membangun bisnis, kesadaran berinvestasi, memajukan BUMDes, yang ini kemudian akan bermuara pada pendapatan asli desa. Tadi Pak Angger sempat menyebut. Kemudian bagaimana pola ini kami lakukan? Kami menyebutnya dengan bisnis bersama. Tentu dari 20 desa, kasus yang ada di kami tidak semua ada pada satu stage yang sama, sehingga yang kuat ya akan menolong yang lemah. Kalau tadi sempat kemudian disinggung tentang kompetisi sebagai pengelola program, by design kami melakukan itu. By design kami melakukan kompetisi antar mereka. Tapi di dalam kerangka yang lebih besar kami membuat pendekatan yang kita sebut dengan gandeng dan gendong. Mekanisme gandengan itu lebih kepada transformasi manusia, sharing knowledge, sharing jejaring. Gendong ini lebih kepada mekanisme bagi-bagi kue. Misalnya ada satu desa yang secara teknologi lebih menguasai, ya mereka berkewajiban untuk menolong desa yang lain. Tamunya lebih banyak, ya mereka kemudian harus melimpahkan itu ke desa tetangganya. Sebagai contoh begini, paket yang kita lakukan atau kerjasama yang kita lakukan dengan Pandoid itu minimal di 3 atau 4 desa. Sehingga misalnya ada tadi di slideshow yang ditampilkan oleh Pandoid, ada jalan-jalan di kawasan Borobudur, Menoreh, itu sudah terdiri dari 3-4 desa. Ini cara kami begini. Barangkali desa itu belum terlalu gede, barangkali desa itu belum
belum mantap untuk melakukan, ya ditolong oleh desa yang lain. Jadi pola-pola pendekatan kami begitu, Mas Firdaus. Bisnis bareng, bersama-sama yang kuat menolong yang lemah. Meskipun tanda kutip tetap kita setting untuk bagaimana desa itu harus mempunyai rasa ada iklim kompetisi. Kalau tidak ya akhirnya nanti sudah saya ditolong saja terus, ditolong saja saya sudah punya penghasilan, tidak harus menjadi desa penolong. Akhirnya akan begitu. Sehingga tetap secara desain kita munculkan iklim kompetisi. Itu Mas Firdaus, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, jadi yang dapat saya simpulkan ya tadi ya, saling membantu setiap pelaku usaha di sana ya Pak. Dan di sini perannya CBT ini tuh untuk itu mempersatukan itu ya. Dan kurang lebih berarti hampir sama ya Pak dengan yang tadi dijelaskan juga dengan Pak Mendre tadi. Namun mungkin dari cara pembentukan badan tersebut memang sedikit berbeda ya Pak ya. Mungkin ini sebenarnya ada kaitannya dengan tadi yang sempat dijelaskan oleh Pak Angger ya, terkait yang tadi saya menanyakan ke Pak Angger terkait yang potensi dan kondisi saat ini itu ya Pak. Dan di sini kan bahasannya tadi CBT itu ya, Bapak Hatta ya. Dan seperti yang ada di slide-nya Pak Angger tadi juga ada yang tentang pariwisata berbasis community atau community based tourism, yaitu kepanjangan dari CBT ini. Nah, mungkin ada sedikit saran atau bentuknya apa ya? Bentuknya lebih ke menyampaikan juga ke teman-teman atau ke Bapak Ibu di sini yang dapat dilakukan dengan melakukan CBT atau community based tourism ini, itu baiknya seperti apa? Apakah kita menunggu, yang pertama step awalnya menunggu untuk dibentuknya si badan tersebut, atau membentuk saja dengan sendirinya, atau bagaimana? Pak Angger mungkin ada sedikit tanggapan Pak terkait hal tersebut. Apa tadi pertanyaannya, menunggu gimana Pak Firdaus, maaf? Ya, terkait membentuk suatu badan untuk melakukan kolaborasi tadi. Kan tadi Bapak Angger sempat menjelaskan ya terkait yang pariwisata berbasis komunitas. Yang poin kedua tadi ya, Pak. Iya. Ya. Nah, kemudian sekarang sudah ada contohnya yang tadi for Dewi ya, Forum Desa Wisata. Kemudian ada CBT ya, Pak. Nah, ini kan sudah ada di Bali dan ada di Jogja. Nah, mungkin di sini kan ada beberapa teman-teman yang juga berdatangan dari luar Bali dan luar Jawa Tengah ya Pak ya. Dan itu mungkin ada ini nggak sih Pak, ada sedikit insight dari Bapak Angger sendiri untuk melakukan kolaborasi itu, apakah itu, jadi bentuknya mungkin bisa sebagai saran sih Pak Angger. Jadi kalau emang belum ada bagaimana, kalau memang sudah ada bisa dilakukan apa, kayak gitu sih Pak. Sedikit aja sih Pak. Ya, kalau kami setuju dengan tadi disampaikan Bapak bahwa pembangunan desa wisata ini tidak berorientasi fisik ya. Karena tidak berorientasi fisik, maka sebenarnya kalau ini kita ngomong CBT ya, karena community based, maka membangun desa wisata ini harus dimulai dari membangun manusianya. Jadi bahwa destinasi wisata yang dibangun di desa itu harusnya meng-highlight kearifan lokal, meng-highlight kebudayaan gitu. Ada cerita lucu ya, ada orang kota datang ke desa wisata, kemudian mereka ngelihat bebek, kaget loh, kok ada bebek gitu, ngelihat sawah loh, ternyata beras itu dari kayak gini gitu. Nah itu orang-orang kota yang datang ke desa itu adalah orang-orang yang mencari seperti itu gitu. Jadi bukan dibalik ketika kita ngomong desa wisata, jangan kita bikin lantai itu semuanya keramik gitu. Jangan kita coba membuat desa wisata menjadi suatu hal yang tidak mengekspos bahwa kekayaan alamnya, kekayaan budayanya itu yang sebenarnya dicari orang gitu. Jadi saya sangat sepakat dengan statement bahwa ini manusia sentris ya, bukan infrastruktur sentris. Bahwa semua desa sekarang ada anggaran dana desa 1 miliar. Biasanya ada keinginan-keinginan tuh, ayo kita bikin balai desa kita jadi megah mungkin kayak mall gitu. Jadi keinginan-keinginan yang impulsif itu kadang-kadang perlu kita barengi, kita berikan pemahaman bahwa yang dicari oleh orang-orang yang ke desa wisata tuh bisa jadi ya bukan seperti itu gitu. Jadi community
taruhlah manusia di tengah itu, dan kalau bisa membangun pariwisata itu bahkan justru memperkaya desa ya, bukan merusak desa, seperti itu, Pak Firdaus. Baik, terima kasih Pak Angger atas penjelasannya. Mungkin ini ya, apa namanya, sedikit lagi nanya ke kedua Bapak sebagai koordinator tadi, Bapak Hatta. Mungkin Pak Hatta ini sedikit membahas terkait itu ya, tadi terkait infrastruktur dan ibaratnya keaslian dari desa tersebut. Nah, kan kolaborasi ini seperti yang kita tahu pastinya mengikut sertakan dua belah pihak ya Pak ya, atau mungkin ya dua subjek lah. Nah, di sini nih selama ini CBT ini untuk tetap ke dalam satu visi. Jadi misalnya Bapak kan mungkin di visinya CBT sendiri sudah oke, kita akan menjaga di Balkodes A itu tetap seperti ini Pak, untuk infrastrukturnya misal Pak. Nah, kemudian juga untuk fasilitas-fasilitas lainnya yang mana ada beberapa fasilitas yang berkaitan pastinya dengan pelaku usaha di sana. Mungkin ada yang membuat batik atau yang gerabah atau dan lain sebagainya yang berkaitan dengan infrastruktur dan juga jasa yang mereka sediakan. Nah, ini nih bagaimana sih Pak caranya Bapak melakukan itu, mempersatukan visi itu Pak? Ini kan mungkin timbul sebagai tadi ya, sebagai kendala ya. Tapi tadi belum sempat di-highlight juga di pembahasan kali ini terkait itu mempersatukan visi dalam kolaborasi tersebut yang selama ini sudah dilakukan. Oke, begini Mas, jadi kami itu mengajak kemudian teman-teman itu untuk melihat ke arah yang sama. Secara kebetulan ini anugerah yang diberikan kami itu dianugerahi Candi Borobudur. Berbicara sebelum pandemi, setelah orang datang, mereka akan menuju ke main highlight Borobudur. Kue sudah ada di depan ini. Kemudian tinggal kami itu menemani saja, menemani teman-teman ini untuk berproses sabar. Jadi ini kunci community development menurut kami adalah sabar, bahwa tidak ada satupun bagian yang kemudian ditinggal. Nah, pada saat masing-masing itu sudah melihat pada hal yang sama, tadi disebutkan di tahapannya Pak Angger, bagaimana mereka melihat ke dalam tingkat kesadarannya tumbuh bahwa mungkin desa A belum bisa ini direct selling. Ya, saya memang masih butuh desa B. Jika desa B yang sudah sangat secara kompetisi itu layak untuk bertarung di dunia industri, ya dengan ditambah desa A, desa B kemudian akan punya varian produk, akan lebih, kalau bahasa kami di sini ya, kalau jualan kayak Alfamart, kalau saya boleh nyebut brand, semuanya punya, semuanya ada, meskipun itu tidak dipunyai oleh desa B secara langsung. Barangkali beberapa dagangannya adalah titipan dari desa-desa di sekitarnya. Analogi yang kami bangun begitu. Oke, baik. Jadi tidak ada mempersatukan, ibaratnya visinya visi lebih general banget ya Pak ya, untuk maju gitu ya Pak ya. Jadi memberikan kelengkapan jasa yang dimiliki gitu ya. Jadi bukan yang ada batasan-batasan tersendiri terkait yang tadi tidak boleh ini, tidak boleh itu atau lain sebagainya, itu tidak ya Pak. Mohon maaf begini Mas, karena ini saya lihat ada beberapa teman-teman, ada teman-teman Pogdarwis dan sebagainya dari segenap penjuru Nusantara. Ini yang kemudian sangat menarik. Kalau tadi kemudian sedikit tentang kelembagaan, sebetulnya kelembagaan itu jawabannya ada di akhir. Setelah terjadi kegiatan pariwisatanya, muncul bisnisnya, maka ada kebutuhan kelembagaan. Ya, kalau kelembagaan itu kita bahas di depan, biasanya yang terjadi, dan saya pastikan itu terjadi, adalah ketika sudah muncul rupiah. Nah, ini mulai bahwa menurut saya pariwisata hijau tidak cukup berkelanjutan. Pariwisata hijau yang kemudian tidak juga menimbulkan masalah di internal desa sendiri. Nah, peluang yang kemudian kami anggap pintu masuk adalah ketika di satu desa itu terjadi masalah. Ini yang kemudian ada potensi benchmark, bagaimana tadi mekanisme gandengan itu
satu desa itu melakukan pendekatan di desa yang lain, ini menurut kami yang ya lebih inspiratif begitu. Ini menjadi lebih didengar daripada misalnya saya datang dengan ini teorinya begini begitu, teman-teman itu akan lebih melihat bagaimana desa sebelah berproses. Ini yang kemudian kita jadikan pola pendekatan tadi, digandeng dan digendong gitu. Oke. Jadi tadi yang sebut menurut Bapak ya, opini Bapak yang terkait desa hijau tadi ya, pariwisata hijau itu ya, itu tidak selamanya baik ya Pak untuk keberlanjutan ya. Ya mungkin kalau pendapat mungkin dari saya, mungkin nanti dari teman-teman juga ada yang mau menambahkan, ya memang hal-hal ini kan ada yang tiga tadi ya Pak, ekonomi, kemudian ada lingkungan, kemudian ada sosial. Apabila ketiga hal ini diimbangi, yang mana nanti ya tidak ada yang ibaratnya timpang di satu sisi, yaitu ekonomi, misal masalah uang itu kan ekonomi Pak, rupiah tadi, yang mana juga tetap mengikut sertakan dampak sosial dan lingkungan, ya insya Allah gitu, atau ya semoga kedepannya si pariwisata hijau ini atau si keberkelanjutan ini akan bisa tercapai sih Pak dengan ideal gitu Pak. Ya Pak. Oke. Baik, mungkin itu sih bahasan untuk siang hari ini ya, sampai di mana caranya atau kendala dalam melakukan kolaborasi tadi dari ketiga narasumber. Dan mungkin saya akan lanjut langsung ke sesi tanya jawab ya. Jadi tadi juga jika ada Bapak-Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaannya, ini sudah ada rangkumannya, tapi sebelum itu saya mungkin mau bilang terima kasih dulu, tapi nanti juga Bapak ketiga narasumber akan saya tanya-tanya lagi apabila ada pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban dari Bapak Angger, Bapak Mendra, atau Bapak Hatta. Oke, jadi yang pertama ini ada dari Bapak Yosep ya, Dewis Bogor. Itu boleh, apabila Bapak Yosep ingin menyampaikannya secara langsung, bagaimana Bapak Yosep? Ada? Boleh Pak. Iya Pak, silakan Pak Yosep. Dan apabila pertanyaan ditujukan kepada narasumber yang mana, boleh juga disebutkan Pak yang pertama sih sama yang itu tuh, yang pengurus CBT ya, saya baru tahu itu Angger, CBT. Pak Hatta. Iya, sama itu yang pertama. Saya baru tahu kalau CBT itu, iya, kalau CBT itu ada kepengurusannya itu. Oke, baik Pak. Boleh saya mulai? Ya, silakan Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, terlebih dahulu, nama saya Yosep Saputra. Kebetulan saya di sini sebagai pengurus desa wisata di Desa Bantar Karet, itu tepatnya di Kabupaten Bogor, Pak. Saya sih tertarik dari yang pertama tadi, yang dari Bappenas ya. Sebenarnya yang dari Bappenas itu kan ketika berbicara pariwisata kan bukan cuma desa wisata saja yang saya tahu. Bappenas juga punya program yang namanya Geopark itu ya. Geopark, bahkan yang di Bogor itu kebetulan tempat saya ini termasuk dalam salah satu kawasan Geopark Nasional Pongkor. Bahkan program terbaru juga yang saya tahu nih dari Bappenas, saya juga kebetulan mengikuti program itu yang namanya Youth Forum itu sendiri, yang pelibatan anak muda akan di situ. Jadi sebenarnya kalau berbicara geopark, berbicara desa wisata, kembalinya ke desa wisata, apalagi kembali ke ekonomi hijau, dan juga CBT tadi, sebenarnya kan tujuannya sama gitu. Bagaimana caranya kita membangun suatu negara dari desa tanpa harus merubah bentuk, merubah budaya, karakter masyarakat itu sendiri. Kan tujuannya ke sana juga ya Pak. Cuma itu programnya banyak. Kadang-kadang saya juga dari desa suka bingung juga ini dari kementerian ini program seperti ini. Nah, bagaimana cara mengkolaborasikannya itu sendiri. Kalau berbicara pariwisata, oke lah tadi Pak itu ya bilang itu kebagian dari Kemenparekraf, tugas kami kan dari Bappenas hanya menyampaikan saja ketika udah. Tapi kan kalau berbicara geopark, setahu saya itu kan program dari Bappenas itu sendiri Pak. Jadi bagaimana cara mengkolaborasikannya antara desa wisata dengan geopark itu sendiri. Bahkan untuk yang terbaru nih ada Indonesia Geopark Forum itu. Bahkan di situ juga lagi dibentuk. Nih bagaimana cara untuk kolaborasi. Terus yang kedua tadi saya baru tahu yang CBT Tengger ya Pak, Tengger ya, terkait CBT community based tourism itu kan itu keren sih, luar biasa sih. Sekarang kan lagi didorong itu terkait CBT. Tapi bagaimana itu kan
ada lembaganya ya tadi ya Mas, itu kan ketua ya atau gimana sih? Iya, baik Pak. Itu CBT itu Community Based Tourism di Borobudur. Iya, itu ada kepengurusan ya, CBT dari Iya, Pak. Borobudur ya. Berarti kalau yang tingkat nasionalnya belum ada ya Mas? Untuk yang ini kan udah ke setiap ini ya, ke setiap wilayah-wilayah, atau mungkin bisa dibantu dijawab nanti oleh Bapak. Oh, siap. Ya, mungkin saya minta arahannya itu kalau di Jawa Barat itu siapa ya? Saya juga nggak tahu gitu, daerah Jawa Bogor atau Jawa Barat itu siapa. Saya kan nggak tahu gitu. Kayaknya perlu juga gitu. Mungkin itu aja sih. Saya pertanyaan dari saya kalau untuk pertanyaan itu ya Pak ya. Oke, itu aja sih Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yosep. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke, langsung aja kita tanyakan mungkin dari Pak Angger ya. Pertama ya terkait tadi. Ya, makasih Pak Yosep atas pertanyaannya. Salam kenal. Betul kalau bicara desa wisata terkait juga dengan geopark gitu ya, karena geopark ini juga salah satu program nasional. Kita punya Perpres Geopark Taman Bumi gitu ya, kalau Bapak Ibu search ada Perpres Taman Bumi. Dan memang Taman Bumi ini sebenarnya kalau dilihat dari kata kuncinya sebenarnya 3 ya Bapak Ibu kalau geopark itu. Jadi kekayaan geologi, kemudian potensi wisata, serta bagaimana pendidikannya gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini programnya Bappenas, programnya Kementerian Dikbud, programnya Kementerian Pariwisata, programnya Kementerian Geologi ya, Badan Geologi Kementerian SDM, itu semua pasti terlibat gitu. Nah, sekarang tentang penobatan ya geopark tadi di Kabupaten Bogor gitu ya sebagai geopark nasional, berarti kan sudah ada rekognisi bahwa Pak Yosep ini sebagai salah satu dari geopark nasional gitu, dan itu nggak apa-apa, bagaimana kolaborasi ini bisa dikembangkan. Jadi kalau ada masyarakat desa di dalam geosite itu ya, itu semua yang didukung. Nah ini kalau sudah geopark nasional kan berarti sudah hampir yang paling tinggi ya Pak Yosep ya. Kalau kita bicara stratanya nanti paling tinggi itu ada Universal Global Geopark UGG. Indonesia kita bersyukur ada 6 UGG gitu ya. Serta selain 6 UGG ini kita punya geopark nasional, salah satunya yang tadi Pak Yosep sampaikan gitu. Nah, terkait dengan bagaimana mengakses dukungan kolaborasi, mengakses program-program yang ada di kementerian, kalau menurut hemat kami, kementerian-kementerian itu pasti punya program, Pak Yosep. Jadi kalau ada PIC-nya masing-masing dari kementerian itu, saya yakin kalau desa wisatanya tidak menutup diri ya, pasti sudah punya akses ke program. Nah, program ini terutama yang terkait dengan desa wisata, geopark, itu sekarang ada. Nah, kalau ditanya ke kementerian mana, pasti tiap kementerian punya punya program masing-masing ya. Jadi kita hormati saja dalam tanda petik nomenklatur ya. Kalau kami di kantor tuh ada istilahnya nama program itu nomenklatur gitu ya. Apakah itu bisa mendukung Bapak untuk meningkatkan kearifan lokal gitu ya. Bagaimana kita menciptakan ini. Tapi nilai tambah terakhir mungkin kalau kata-kata wisata itu bagaimana ini membungkus sebagai sebuah pengalaman berwisata. Nah, dengan adanya pengalaman berwisata yang bagus ini, pada akhirnya turis itu akan merasa, wah, menyenangkan sekali berwisata di sini. Dia akan muncul repeater, dia akan muncul rekomendasi ke teman-temannya, itu akan disebarkan ke sosial media. Gitu. Jadi, hal-hal yang kita harapkan dari masyarakat desa, kita memberikan pelayanan yang baik, tentunya dengan kita bukan menjual sesuatu yang nggak ada di desa ya, karena lawan daripada desa wisata itu Palu Gada gitu. Tadi Bapak pembicara sebelumnya menganalogikan Alfamart gitu. Itu betul. Jangan sampai desa itu seperti Alfamart. Jangan sampai desa ini apa yang lu mau gua ada gitu. Palu Gada ya. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Karena sebuah desa dengan keunikannya, dengan masyarakat lokalnya itu ya itu yang kita jual gitu. Saya sering bicara dengan orang Batak, desa wisata Batak. Mohon maaf kalau misalnya ada yang orang Batak Sumatera Utara di sini. Orang Batak itu ucapannya keras tapi hatinya lembut gitu. Orang Batak disuruh ngomong lembut ke orang Jawa nggak bisa gitu. Jadi jangan sampai kita membuat standar desa wisata di Sumatera Utara harus bicara lembut seperti orang Jawa karena itu bukan orang Sumatera Utara gitu. Tapi nggak apa-apa, orang Batak suaranya lantang, hatinya halus kan gitu. Jadi kita harus mengembangkan desa itu sesuai dengan karakternya mungkin kalau dari kami. Mudah-mudahan menjawab. Jadi kalau ada program-programan, itu programnya Bapak Presiden Republik Indonesia semua Pak, kami di pemerintahan yang membagi tugas sesuai dengan kementerian yang kami kementerian yang kami punya tugas dan fungsi masing-masing. Seperti itu aja. Makasih. Oke, baik Pak Angger. Mungkin sedikit yang tadi yang menyambung yang terkait ini pertanyaannya Pak Yosep.
yang ini Pak Angger, yang CBT yang ditanyakan di Jawa Barat ini ada apa enggak sih? Mungkin apakah bisa disampaikan ke Pak Yosep sedikit gitu Pak? Kalau Iya, saya kurang tahu karena saya tidak memegang data ya, Pak Yosep ya. Katakanlah desa wisata, kan tadi pada prinsipnya semua desa bisa menjadi desa wisata. Jadi dari 83.000 desa itu bisa menjadi 7.000 desa. Kemudian Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif punya program yang namanya Anugerah Desa Wisata Indonesia. Itu bisa diakses, ada websitenya. Anugerah Desa Wisata ini akan merekognisi desa-desa wisata mana yang bagus dari sisi kategorinya, salah satunya pariwisata berkelanjutan dan CBT. Jadi desa wisata yang baik dari sisi CBT siapa, tentunya ada panduannya di situ, dan semua desa bisa mendapatkan panduan, mendapatkan bantuan program, bisa mendapatkan exposure dari Pak Menteri, bisa mendapatkan bantuan-bantuan sesuai dengan program yang dimiliki. Dan CBT sendiri bukan seperti ISO ya, mungkin ya Pak Firdaus ya. Bukan seperti ISO yang mana kalau industri berhasil menjalankan misalnya QC tertentu dapat ISO tertentu, itu tidak gitu ya. Kemarin yang adalah ISO adalah CHSE. Jadi kalau kita bicara bagaimana standar keamanan berwisata di desa selama pandemi, itu ada CHSE-nya. CHSE itu sudah menjadi standar nasional Indonesia, sudah menjadi SNI, walaupun bukan SNI wajib, itu adalah SNI sukarela. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik sebagai desa wisata, kami akan mengikuti semua ketentuan di CHSE, kemudian dibuka ada SNI-nya. Nah, desa-desa yang memiliki SNI CHSE itu akan dapat rekognisi lagi bahwa secara pandemi wise desa kami aman, kami tidak menciptakan misalnya kerumunan, kami tidak menciptakan physical distancing yang kami langgar gitu. Jadi yang merupakan rekognisi dan ada SNI atau ISO-nya itu CHSE gitu. Kalau CBT setahu saya belum, tapi Pak Muhammad Hatta ini yang lebih ahli nih bisa membantu menjawab. Seperti itu Pak Firdaus. Baik, terima kasih. Saya akan kemarin bertanya ke Bapak Hatta. Mungkin Pak Hatta bisa menanggapi pertanyaannya Pak. Apakah ada Pak tadi? Semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Yosep dari Bogor. Salam kenal Pak. Saya Hatta dari Bogor. Yang pertama begini Pak, kami ini memang memakai menyandang CBT. Lengkapnya adalah manajemen CBT Nusantara. Kami ini anak perusahaan BUMN Bapak. Jadi kami bukan kelembagaan, ormas atau asosiasi, bukan. Kami ini lembaga bisnis, entitas kami bisnis. Salah satu programnya kemudian tadi menjalankan Balai Ekonomi Desa yang penugasan kami sementara di Borobudur, di kawasan 1 dari DPSP yang tadi Pak Angger sebutkan. Jadi kami melihat bahwa CBT ini sebetulnya bukan lembaga misalnya seperti kemudian desa wisata atau Darwis. Begitu CBT ini lebih kepada terminologi, pendekatan, metodologi. Sebagai contoh begini, kita semua pasti pernah melihat, apalagi teman-teman desa wisata di forum desa wisata nanti Brimandro bisa cerita ini. Ada desa wisata yang kemudian dalam kegiatannya justru tidak berorientasi kepada CBT. Ketika kemudian melakukan kegiatannya karena lebih praktis dengan tadi pendekatan Alfamart begitu, maka mereka memilih itu. Sedangkan pemahaman Alfamart itu kan ketika keluar bagaimana kita mengkolaborasikan desa-desa tadi. Sebaliknya, ketika kita pakai logika yang sama, ada beberapa teman-teman pelaku wisata swasta dalam berkegiatannya berorientasi kepada community base. Contohnya, karena kali ini yang mengadakan acara Pandu ini tak sebut ya, biar Mas Widodo dan Mas Arief juga senang. Dalam hal ini Pandowi begitu melibatkan teman-teman desa wisata secara langsung. Bagaimana ketika dagangan dalam tanda kutip paket dan sebagainya itu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Dalam hal ini Pandowi menurut saya sangat berorientasi kepada community based. Yang selanjutnya Pak Yosep, kalau saya boleh
boleh usul, ini sekedar usul saja. Terkait dengan banyaknya program, terjadi juga di Borobudur begini Pak. Kami ini juga menyandang salah satu desa destinasi super prioritas. Hanya 1, 2, 3 kementerian, 7 kementerian ke kami. Yang terjadi kan semua orang nyiapin keranjang karena mau menangkap peluang. Ketika kemudian komunikasi tadi sudah terbangun, kolaborasi tadi sudah terbangun, masing-masing desa itu sudah punya perencanaan, sehingga kita melihat kepada arah yang sama, kebutuhannya apa. Ini yang kemudian bisa kita komunikasikan ke kementerian terkait. Saya tidak berani bilang untuk menolak, karena di sini ada Pak Angger, nanti saya dikira provokator. Tapi mengkomunikasikan dengan pihak kementerian terkait. Kalau memang programnya bukan tidak tepat, belum saatnya misalnya, kita bilang saja bahwa memang kebutuhan kami masih mendasar ada di titik ini. Saya kira itu yang kemudian melalui mekanisme internal masing-masing kementerian, pada prinsipnya kan negara hadir untuk menyelesaikan masalah. Dan ketika data-data itu disajikan dengan baik, ini sangat membantu teman-teman kementerian untuk membuat program yang pas. Sehingga nanti tidak ada lagi kok kesannya saya tidak diikutkan. Yang dapat hanya desa-desa itu terus. Saya kira problematik ini akan sangat terjawab oleh Brimendra yang mengkoordinasikan pada tingkat provinsi. Ini yang menarik nanti kisah yang terjadi di Bali sebagai apple to apple. Demikian Mas, semoga bisa membantu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Hatta atas jawabannya. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ada banyak pertanyaan dan mohon maaf apabila hari ini tidak bisa disampaikan semua, tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab ya. Yang ada satu sih yang terkait buku panduan 10 langkah itu ya, mengembangkan desa wisata hijau. Itu nanti Bapak dapat ini ya, mengontak ke admin Panduin untuk si buku panduan tadi. Nanti karena tadi Pak Angger akan membagikannya nanti ya. Kemudian mungkin untuk Bapak Angger, Pak Mendre, dan Pak Hatta, apakah Bapak berkenan untuk menaruh nomor telepon untuk di WhatsApp apabila ada pertanyaan lebih lanjut, karena ini ada beberapa pertanyaan yang penting dan bisa apabila Bapak ingin berkontribusi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak. Karena keterbatasan waktu juga ya, ini kita udah cukup di penghujung. Mohon izin Pak Moderator. Ya, tunggu sebentar. Mohon izin saya celak sedikit. Memang ada beberapa pertanyaan, termasuk pertanyaan saya juga dari awal belum diakomodir, dan ini menurut saya sangat penting. Iya, Pak. Perkenalkan, sebentar waktu 2 menit aja, sebentar. Oke, Pak. Perkenalkan, nama saya Reinhard Samadi, saya dari DSP Likupang, Provinsi Sulawesi Utara, dan saya ada Ketua Umum Asosiasi Pondok Wisata Indonesia. Sekedar informasi ini kepada teman-teman semua, termasuk juga Pak Angger, bahwa program-program semua yang dikatakan dari lintas kementerian itu memang banyak dan harus dikoordinasikan, Pak Angger, apalagi Bappenas, karena di satu kementerian aja kemarin saya mendapat pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian tumpang tindih lagi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita agar memang pelatihan atau upskilling yang dilakukan oleh lintas kementerian, lembaga kementerian ini bisa terarah gitu. Nah, masukan saya tuh makanya ini juga yang penting. Kita tahu bersama bahwa pelengkap desa wisata itu adanya yang disebutkan tadi pondok wisata atau homestay. Nah, untuk standarisasinya ini kita belum punya, Pak Angger. Kita belum punya untuk SKKNI-nya dan standar kompetisinya kita belum punya. Nah, kami hadir di sini untuk memberikan sharing knowledge kepada teman-teman pelaku desa wisata yang ada di seluruh Indonesia, untuk berkolaborasi memberikan pelatihan termasuk juga sharing knowledge itu
teman-teman Pak Angger. Nah, kami mohon sekiranya bisa berkolaborasi dengan Bappenas, kiranya diberi kesempatan, kami bersedia karena selama ini juga kami melakukan pendampingan asosiasi kami itu non profit, jadi tidak seperti CBT, kami tidak memungut biaya atau tidak meminta-minta dana di desa-desa. Kami lakukan pelatihan pendampingan partisipatif. Itu saja dari kami. Semoga ini bisa ditindaklanjuti dan di follow up. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Mungkin bisa sedikit diberi tanggapan dari Bapak Angger ya, apabila Iya, bisa. waktu 2 menit ya, Pak ya. Bapak dari Ketua Asosiasi di Likupang tadi ya, kalau nggak salah Minahasa Utara ya. Ketua Umum Pak Angger, seluruh Indonesia saya. Ketua Umum Asosiasi Pondok Wisata Indonesia. Asosiasi Pondok Wisata Indonesia. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. SKKNI-nya belum ada untuk Pondok Wisata, kami catat. Nanti kami tindak lanjuti karena memang ada programnya di Kementerian Pariwisata, ada unit khusus yang menyusun itu. Kemarin sudah disusun beberapa program, kayaknya tidak termasuk untuk yang desa wisata ya. Jadi SKKNI untuk desa wisata ini belum ada. Kami bisa follow up Pak nanti karena standar untuk industri-industri pariwisata yang beraneka ragam ini harus disusun semua. Kalau kita sudah punya standar, otomatis bagaimana kita menyiapkan kelengkapan itu bisa lebih baik gitu ya. Karena dengan standar itu kita bisa tahu sebenarnya kondisi desa wisata. Karena Kementerian PUPR juga melakukan program sarana hunian wisata Sarhunta. Program Sarhunta ini juga dibangun di beberapa tempat di destinasi pariwisata super prioritas sesuai arahan Pak Presiden. Ini membantu seperti program bedah rumah ya. Jadi kalau kita sudah punya standar yang baku ya, pakem ya, tentang bagaimana desa wisata ini mulai dari pelayanannya, mulai dari infrastruktur sarana yang harus ada gitu, sehingga untuk pelayanan pariwisata yang lebih baik melalui pembuatan SKK ini yang lengkap seperti itu ya. Itu menjadi sebuah kebutuhan infrastruktur mutu. Mungkin bahasa saya itu adalah infrastruktur mutu yang harus disiapkan sehingga kita bisa meningkatkan kualitas dari pelayanan di masing-masing desa wisata. Jadi kalau kita membayangkan kita berwisata di desa wisata itu sudah ada kelengkapan standar minimal gitu ya. Misalnya urusan spray saja. Spray setiap kali tamu desa wisata harus baru gitu. Bener apa nggak bener Bapak Ibu gitu. Jadi ada desa wisata yang spraynya nggak baru, maksudnya bukan baru ya, habis dicuci gitu. Jadi kelengkapan kebersihan dan kelengkapan lain, beberapa pelatihan di desa wisata Bili Bante, lagi-lagi saya menceritakan Bili Bante, cara kita menyajikan pilihan ceplok telur itu ada scramble, ada omelet, ada sunny sun egg, ada macam-macam, itu dilatih oleh hotel. Sehingga nanti waktu menyajikan telur ya di menu sarapan pagi kepada tamu, setidaknya kalau tamunya minta omelet, sunny sunshine, saya jadi lapar, atau scramble egg gitu ya. Jadi itu semua sudah tahu gitu. Jadi memang biasanya ada yang suka scramble, ada yang suka ini dan itu saya noted Pak. Terima kasih. Saya jadikan masukan untuk saya follow up. Terima kasih Pak Firdaus. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Angger atas tanggapannya. Dan tanggapan lanjutan nanti Bapak bisa langsung menanyakan saja ya. Kalau misalnya tadi ditaruh di kolom chat, sudah ada nomornya Bapak Hatta, Pak Mendra, juga nanti bisa ditanyakan. Kemudian ya, karena keterbatasan waktu juga, sekarang sudah pukul menunjukkan 14.28. Tadi kita anggap sebagai pertanyaan terakhir. Terima kasih Bapak atas on mic-nya dan sesi tanya jawab saya tutup. Terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber, Bapak Ignatius Angger Anindito, selaku Koordinator Pembangunan Pariwisata Kementerian PPN Bappenas. Terima kasih banyak juga untuk Pak Mendra, Ketua Forum Desa Wisata Bali, dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Muhammad Hatta, sebagai Direktur PT Manajemen CBT Nusantara. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, dan juga yang telah berpartisipasi dalam keberjalanan. Saya mohon maaf apabila terdapat
ketidaknyamanan atau terdapat kesalahan lisan atau tulisan selama berjalanan acara. Semoga manfaat dari webinar pada siang hari ini dapat digunakan terus ke depannya, terutama untuk kemajuan dari pariwisata Indonesia. Baik, sebelum saya akhiri webinar ini, mungkin saya akan melempar ini ke tim operator dari webinar untuk melakukan pengambilan pengabadian momen ya, atau mengambil foto. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang join di webinar Zoom ini bisa on cam. Stop, diam. Baik, untuk operator dapat dipandu. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mungkin Bapak Ibu yang belum on cam dan mau on cam, kami silakan. Oke, ada lagi yang akan on cam. Kita tunggu. Sudaji bangkit, maju mandiri. Oke. Terima kasih moderator ya. Langsung saja ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pandolin, Pak Angger, moderator. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Terima kasih. sesi selanjutnya. Terima kasih semuanya, orang-orang hebat. Dipanduin talk selanjutnya. Ya. Terima kasih para jawara Nusantara. Terima kasih semuanya. Terima kasih dari Sudaji number 1. Sudaji number 1. Ya Pak, terima kasih. Siap. Terima kasih. Izin lab. Baik, terima kasih.